Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Eklesia Sembiring. Nama saya Harun Arasid. Nama saya Arjun Yuda Firwanda. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, kegiatan bisnis berupa perdagangan menggunakan media elektronik atau e-commerce mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya masyarakat Indonesia yang sudah melakukan transaksi jual beli barang melalui media elektronik. Situasi seperti ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa. Orang yang membeli barang atau jasa juga tidak perlu sulit untuk mendatangi tempat produksi maupun penjualan barang atau jasa karena semua kegiatan itu telah dilakukan dari rumah masing-masing. Kegiatan ekonomi saat ini tengah memasuki era digital ekonomi atau ekonomi digital, yang artinya kegiatan perekonomian berkaitan langsung dengan suatu teknologi yang semakin menyebar di masyarakat. Pertumbuhan integrasi dan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan perubahan yang mendasar dalam kegiatan ekonomi. Dalam digital ekonomi melibatkan proses e-commerce atau bisnis digital lingkungan elektronik yang mencakup seluruh rantai nilai seperti penjualan, pembelian, manajemen rantai pasokan, pemrosesan pesanan, penanganan pelayanan, dan kerjasama antar mitra bisnis. Selain itu diperlukan juga adanya proses distribusi yang optimal sehingga memberikan pengaruh dalam biaya rantai pasok dan dapat memberikan kesan kepada pelanggan melalui perusahaan jasa logistik. Dalam hal ini terjadi kegiatan supply chain management atau manajemen rantai pasok. Itu kegiatan untuk mendapatkan bahan mentah dan diolah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, lalu mengirimkannya kepada pelanggan melalui jalur distribusi. Dalam mewujudkan sistem distribusi yang optimal, industri jasa logistik perlu menerapkan sistem trace dan tracking secara real time untuk membantu perusahaan dan juga konsumen dapat mengetahui barang yang dikirim telah sampai ke tujuan atau belum. Untuk itu, dibutuhkan suatu solusi yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada penerapan e-commerce. Dalam hal ini dapat membantu untuk menciptakan hubungan yang baik dan erat antar petani, produsen, dan pelanggan melalui proses penerapan jaringan distribusi yang tepat dan dibantu dengan penerapan teknologi yang baik serta penerapan kebijakan yang tepat untuk menciptakan hubungan yang baik antar entitas pada penerapan e-commerce. Berikutnya saya akan menjelaskan atau membacakan analisis masalah yang ada. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, didapat analisis masalah sebagai berikut. 1. Produk pertanian memiliki sifat perishable atau mudah rusak, memerlukan ruang yang besar untuk penyimpanan. 2. Konsumen membutuhkan produk pertanian dalam keadaan segar. 3. Perlunya sistem trace and tracking untuk mengetahui kapan barang yang dipesan dapat diterima oleh konsumen. 4. Kebutuhan akan sarana transportasi yang memadai untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk pertanian. 5. Perlunya penggunaan teknologi yang mampu untuk mendukung layanan jasa logistik. 6. Perlunya kebijakan logistik yang mumpuni untuk produk pertanian pada e-commerce. Kita akan membahas mengenai metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita menggunakan dua metode, yaitu in-transit merge dan algoritma Dijkstra. In-transit merge adalah metode yang digunakan untuk menangani fungsi gudang untuk menyimpan sementara barang sebelum dilakukan pengiriman pada konsumen. In-transit merge ini memiliki konsep pengiriman di mana berasal dari lokasi pengiriman yang berbeda dan dilakukan konsolidasi ke dalam satu pengiriman pelanggan, sehingga nantinya pelanggan dapat menerima barang mereka dalam berbagai jenis sesuai dengan pesanan mereka. Di sini ada ilustrasi mengenai in-transit merge, di mana terdapat proses order picking dari beberapa produsen atau petani, yang selanjutnya akan melakukan collecting atau pengumpulan barang ke dalam gudang, dan selanjutnya di dalam gudang akan dilakukan konsolidasi atau penggabungan barang ke dalam pesanan konsumen, sehingga nantinya konsumen akan menerima pesanan mereka sesuai dengan permintaan mereka dalam berbagai jenis. Selanjutnya ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini digunakan untuk menentukan rute mengirimkan barang. Tujuan penggunaannya yaitu supaya dapat mengirim barang kepada konsumen dengan cepat, sehingga produk pertanian yang dikirim ini dapat diterima konsumen dalam keadaan masih segar atau fresh. Algoritma Dijkstra ini digunakan untuk mengidentifikasikan rute terpendek dari beberapa rute yang ada atau beberapa titik yang ada gitu. Dan dalam penerapannya dibutuhkanlah data latitude dan longitude dari titik awal dan juga tujuan pengiriman barang, sehingga
dapat ditentukan di mana rute yang terpendek untuk dilalui kendaraan sehingga kendaraan dapat sampai dengan cepat kepada konsumen. Pembahasan masalah dan solusi yang ditawarkan. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada hubungan antar aktor, yang kedua jaringan distribusi, yang ketiga teknologi yang digunakan. Nah, yang terakhir adalah tentang kebijakan logistiknya. Untuk yang pembahasan pertama yakni hubungan antar aktor yang digambarkan melalui storyboard, di mana produsen atau petani mengirimkan sebuah produk hasil pertaniannya kepada distributor. Kemudian dari distributor tersebut akan menyimpan hasil pertanian tersebut ke sistem pergudangannya. Dari barang tersebut kemudian akan publish ke aplikasi e-commerce yang kemudian pelanggan dapat memesan barang tersebut melalui aplikasi e-commerce. Apabila telah dicapai kata sepakat, barang tersebut akan dikirimkan ke driver atau kurir yang kemudian driver tersebut akan mengirimkan barang langsung ke pelanggan. Untuk jaringan distribusi di sini ada beberapa aktor yang terlibat. Yang pertama adalah produsen atau petani, yang kedua adalah distributor, yang ketiga aplikasi e-commerce yang memiliki tiga fitur. Yang pertama adalah pemilihan rute, yang kedua adalah pemilihan transportasi, yang ketiga adalah pemilihan driver atau kurir, yang terakhir adalah konsumen. Untuk teknologi yang digunakan di sini memakai in-transit merge atau aplikasi e-commerce yang terintegrasikan langsung melalui sistem pergudangan yang mendukung pemilihan transportasi, pemilihan rute, pemilihan driver atau kurir, tracking, dan notifikasi pengiriman barang melalui chat WhatsApp. Untuk flow map prosedur atau pemilihan jenis transportasi di sini terlibat aktornya adalah petugas gudang dan sistem, di mana petugas gudang memilih barang yang akan dikirimkan. Kemudian dari sistem akan menghitung jumlah dimensi atau volume barang yang akan dikirimkan. Di sini ada sedikit kondisi di mana jika volume barang 2.592.000 cm3 akan dikategorikan kendaraannya adalah van atau truk besar. Untuk kondisi selanjutnya itu tergantung dengan volume barang tersebut, atau semakin besar volumenya maka akan semakin besar juga kendaraan yang akan ditentukan. Balik lagi ke sistem, untuk setelah menghitung dimensi maka akan tersimpan ke database sistem. Kemudian dari database sistem petugas gudang akan memperoleh tampilan ID kendaraannya. Untuk pemilihan rute di sini kita memakai algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu bertujuan untuk mencari rute terpendek yang akan ditempuh. Di sini aktor yang terlibat ada 4. Yang pertama adalah petugas gudang, sistem web atau sistem dari websitenya. Yang ketiga adalah supir atau driver. Yang terakhir adalah sistem Androidnya, di mana dari petugas gudang memilih tujuan barangnya. Kemudian dari sistem web akan menyimpan ke dalam database, kemudian akan dikirimkan langsung ke sistem Android melalui koordinat tujuannya. Dari sistem Android, supir atau driver akan membuka navigasi rutenya. Dari tersebut, sistem Android akan merespon dengan menampilkan rute yang akan ditempuh. Untuk keuntungan dari teknologi yang akan digunakan, yang pertama adalah efisiensi waktu, yang kedua efisiensi bahan bakar, yang ketiga adalah menghemat biaya pengiriman, yang keempat sistem pemesanan barang yang aman dan nyaman, dan yang terakhir yaitu mendukung masyarakat dalam melakukan gerakan stay at home yang sekarang ini sedang digalakkan, atau dengan tujuan sistem pemesanan dan delivery order yang baik dan cepat. Untuk kebijakan logistik di sini terkait dengan packaging atau pengemasan. Dalam kriteria pengemasan di sini terdapat dua kriteria. Yang pertama adalah tentunya kedap udara. Dengan hal ini mengurangi tingkat kadaluarsa dari suatu hasil produk pertanian. Dan yang kedua yaitu kedap air. Dengan hal ini akan mengurangi proses pembusukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan perdagangan produk pertanian diperlukan adanya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dalam kegiatan logistik produk pertanian, seperti membangun hubungan yang baik antara aktor dari petani, distributor, hingga pelanggan, dan juga melakukan proses distribusi dengan menggunakan jaringan distribusi yang tepat sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap pelanggan maupun biaya logistik. Dan juga diperlukan dukungan dari teknologi dalam segi e-commerce, pergudangan, hingga transportasi untuk dapat memudahkan proses manajemen barang. Selain itu juga diperlukan adanya kebijakan mengenai packaging dan juga estimasi waktu, sehingga barang itu dapat diterima
oleh konsumen dalam keadaan baik dan segar.